Mari Ibu silakan duduk. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi saya tadi dianjurkan oleh dokter untuk ke ruang konseling gizi. Boleh saya lihat berkasnya Ibu? Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya Bu ya, kenapa Ibu dirujuk ke Poligizi ini. Nah, saya selaku ahli gizi di sini ingin membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi ya Bu ya, untuk mengatasi permasalahan terkait sakit yang Ibu alami. Nah, untuk sesi konseling ini akan berjalan sekitar 20 menit ya Bu. Nah, sebelumnya saya ingin mendengar terlebih dahulu Ibu, sebenarnya Ibu ini punya keluhan apa saja. Nah, oh iya, sebelumnya Ibu tenang saja ya Bu ya, karena di sini data yang Ibu berikan akan kami jaga kerahasiaannya ya Bu ya, tidak akan disebarkan. Silakan Ibu bisa diceritakan keluhan-keluhan apa saja yang Ibu rasakan. Iya Bu, jadi saya itu sering mengalami pusing, lemas, mual, serta muntah juga. Oh baik Ibu, kalau untuk pola makannya Ibu sehari-hari? Untuk pola makan saya sendiri itu biasanya saya pagi hari itu mengkonsumsi gorengan 3 biji dan teh manis. Kalau siang harinya biasanya saya mengkonsumsi nasi 2 centong, telur, sayuran, kadang buah juga. Biasanya buahnya sih saya suka pisang, jeruk, serta jambu. Kalau untuk sore harinya biasanya saya cuma ngemil semacam keripik-keripik 1 sampai 2 bungkus. Selain itu juga kalau malam saya makan sayuran lagi sama buah, kadang makan mie instan. Nah, biasanya itu 4 kali sebulan tuh atau 1 minggu. Minggu 1 kali ya Bu? Ya. Kalau untuk telurnya sih saya juga mengkonsumsi sekitar 5 kali dalam seminggu Ibu. Oh gitu. Baik Ibu, setelah kita berbincang-bincang tadi dan saya melakukan penggalian data ya Bu ya, mengenai riwayat makan Ibu, pola makan Ibu seperti apa. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang angka-angka dari data-data dari berkas yang Ibu bawa ya Bu ya. Nah, ini untuk antropometri Ibu, berat badan Ibu 51 ya Bu ya, terus tingginya 151, dan untuk IMT-nya ini 22,7. Nah, artinya indeks massa tubuh Ibu normal ya Bu ya. Nah, tapi ini untuk hasil labnya Ibu, kadar ureum dan kreatinnya tinggi. Nah, kadar ureumnya itu 327. Nah, sedangkan untuk kreatininnya 24,1 gram. Nah, tapi ini untuk HB dan hematokritnya rendah Ibu. Terus ini juga tekanan darah Ibu juga tinggi Ibu ya, 210 per 130. Nah, berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa hal yang kemudian mengarahkan Ibu kepada diagnosis ini, dan terdapat faktor-faktor risikonya juga ya Bu. Nah, jadi dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, bisa saya simpulkan bahwa Ibu ini kurang terpapar informasi terkait makanan dan zat gizi, sehingga pola makan Ibu kurang baik ya Bu. Nah, dan juga harus ada pengurangan zat gizi protein Ibu, karena Ibu tidak sedang menjalani hemodialisis atau cuci darah Ibu ya. Nah, sehingga proteinnya itu harus dikurangi karena berkaitan dengan disfungsi ginjal, yang mana ditandai dengan kadar ureum dan kreatin Ibu tinggi ya Bu. Nah, terus juga ada penurunan kebutuhan natrium juga ya Bu, berkaitan dengan kebiasaan makan Ibu yang kurang baik, dan adanya hipertensi ya Bu ya, ditandai dengan Ibu sering makan asin dan tekanan darah Ibu tinggi, yaitu 210 ya Bu ya per 130. Nah, terus juga harus ada pembatasan asupan cairan ya Bu. Nah, jadi ada alternatif solusi yang bisa Ibu pilih ya Bu ya, untuk mengatasi dan mengendalikan permasalahan kesehatan Ibu. Nah, tadi kan Ibu cerita ya Bu ya, bahwa Ibu suka makan mie instan Ibu ya 4 kali sebulan. Nah, mie instan itu kan tinggi natrium ya Bu, dan juga Ibu suka makan tadi gorengan ya Bu ya tiap hari, terus cemilan yang asin-asin gitu ya, 1-2 bungkus tiap hari. Nah, itu kalau misalkan Ibu banyak makan asin, Ibu nantinya Ibu akan cepat haus. Nah, sedangkan Ibu kan harus membatasi asupan cairan. Nah, jadi untuk
mie instan, ibu bisa kurangi ya Bu ya untuk makan mie instan yang tadinya 4 kali sebulan jadi 3 kali gitu ya, jadi 2 kali gitu sebulan. Nah, terus untuk gorengan juga Bu ya, gorengan terus keripik-keripik kayak gitu juga dikurangi Bu ya jumlahnya, frekuensinya gitu ya Bu. Terus untuk karena tadi ya Bu ya adanya disfungsi ginjal tadi atau kerja ginjalnya itu sudah tidak optimal, terus tekanan darah ibu juga tinggi ya Bu ya, jadi harus mengurangi makanan yang asin-asin gitu. Nah, terus untuk penggunaan garam dapur ibu supaya penggunaan garam dapur itu bisa ketika ibu masak gitu ya Bu ya, menggunakan garamnya itu sedikit saja ibu ya, tidak boleh banyak-banyak dan usahakan tidak menggunakan penyedap ibu. Nah, kalau misalkan contohnya ibu ya, ibu masak sayur gitu ya Bu. Nah, ketika masak sayur jangan dulu ditambahkan garam ya Bu ya, dan tidak usahakan jangan pakai penyedap ya Bu ya. Nah, nanti kalau misalkan sayurnya udah matang, nah baru ditambahkan sedikit garam gitu di akhir gitu ya Bu. Nah, terus untuk telur ibu, telur itu kan mengandung proteinnya Bu ya, tinggi protein. Nah, sedangkan ibu tidak hemodialisis ya Bu ya, jadi telurnya harus dikurangi, proteinnya harus dikurangi gitu ya. Nah, ini untuk telur, ibu kan tadi cerita bahwa telur yang ibu biasanya ibu makan telur 5 kali seminggu ya Bu ya. Nah, dikurangi Bu ya, misalkan jadi 4 kali gitu ya seminggu gitu. Nah, jadi ibu bagus ya Bu ya, suka makan sayur gitu ya, suka makan buah. Nah, tapi karena ibu harus membatasi asupan cairan, jadi usahakan sayurnya itu ibu tidak berkuah ibu. Nah, jadi ibu bisa masak sayurnya itu dengan cara ditumis misalkan ibu ya, karena ditumis itu kan tidak banyak minyak dan tidak banyak kuah juga ya, tidak banyak airnya gitu. Kalau misalkan ibu ingin sayurnya yang berkuah, boleh, tapi jangan terlalu banyak kuahnya ibu ya. Nah, terus untuk buah ibu usahakan buahnya juga yang jangan yang tinggi kadar airnya ibu ya, seperti buah pir gitu ya Bu. Nah, karena ibu tidak hiperkalemi, jadi ibu tidak harus menghindari makanan yang tinggi kalium ibu ya, tidak harus. Nah, ini ada leaflet ibu. Nah, ini ada leaflet bahan makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Nah, ini untuk bahan makanan yang dianjurkan dari sumber karbohidrat seperti nasi, bihun, jagung, terus makanan yang dibuat dari tepung-tepungan seperti gula, madu, permen. Nah, ini boleh ya Bu. Nah, tetap ini untuk sumber protein seperti telur, ayam, daging, ikan, susu, ini harus dibatasi ya Bu ya. Nah, terus untuk buah-buahan, ini untuk buah-buahan, ini untuk kadar air yang rendah ibu ya, contohnya seperti pisang, alpukat, terus nangka, durian, jambu, sawo, ini boleh ibu ini. Terus ini untuk sayuran, untuk sayuran seperti terong, wortel, kangkung, kacang panjang, terus kol, kembang kol, jamur. Nah, terus ini ada makanan yang tinggi garam ibu ya yang harus dihindari. Nah, ini yang pertama adalah makanan ringan yang tinggi garam. Seperti tadi ibu ya, keripik-keripik tadi ya, cemilan yang tinggi garam. Jadi sebisa mungkin ibu harus mengurangi gitu ya. Nah, terus ini ada makanan kaleng. Nah, makanan kaleng juga tinggi garam ibu. Terus makanan cepat saji seperti mie instan, terus margarin, mentega, ikan asin, keju, abon, kornet, telur asin, acar, asinan, ini harus dihindari ya Bu ya sebisa mungkin. Ini bagi di bawah ya senang. Jadi dari alternatif solusi yang telah saya sampaikan tadi, kira-kira ibu bisa menjalankan yang mana dulu? Mungkin saya akan mengusahakan dan menerapkan untuk mengurangi makanan instan, yang asin-asin tadi ya, serta membatasi asupan cairan juga. Baik Ibu, berarti saya catat dulu ya Bu. Untuk konseling pertama ini, Ibu ingin berkomitmen untuk mengurangi makanan yang asin-asin ya Bu ya, dan membatasi asupan cairan. Nah,
Ini saya catat sebagai komitmen Ibu di pertemuan konseling pertama ini. Nanti kita lihat, kita evaluasi ya Bu ya untuk perkembangannya nanti. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini? Mungkin sudah cukup ya Ibu untuk pertemuan pertama ini. Baik, sudah cukup ya Bu ya berarti. Iya. Semoga Ibu bisa menjalankan pola makan Ibu seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya.